Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan menyimak pemaparan materi Matsama 2020. Oleh karena itu, siapkan diri baik-baik ya. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian peserta Matsama Man Bandung Barat siswa kelas 10 yang baru, alhamdulillah pada kesempatan ini saya dari Waka Kurikulum Man Bandung Barat. Nama lengkap saya Dr. Andes Yusuf Ibrahim MPD, mengajar matematika. Anak-anakku sekalian, untuk kesempatan ini Bapak akan memaparkan bagaimana kurikulum yang berlaku di Man Bandung Barat. Pada kegiatan Matsama ini, Bapak akan melanjutkan bagaimana kegiatan akademik yang ada di Man Bandung Barat. Gitu. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan, kita adalah menggunakan kurikulum 2013 atau disebut dengan Kurtilas yang kita ketahui semuanya, dengan regulasi untuk pelajaran-pelajaran umumnya, yaitu menggunakan Permendikbud nomor 36 tahun 2018 dan nomor 37 2018. Kemudian untuk khusus pelajaran-pelajaran PAI-nya dan bahasa Arab plus bahasa Arab itu kita menggunakan KMA nomor 183 2019 dan 184 tahun 2019. Selanjutnya anak-anakku sekalian, nah di Man Bandung Barat ini ada 4 program peminatan. Kalau di SMA 3, kalau di Man Bandung Barat itu ada 4 peminatan. Yang pertama adalah peminatan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau disingkat dengan MIPA, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, disingkat dengan IPA. Kemudian selanjutnya IPS, peminatan IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial, dan selanjutnya peminatan yang ketiga adalah Ilmu Bahasa dan Budaya. Peminatan keempat adalah ilmu keagamaan yang dulu kita sebut IBB dulu ya, dan IIK kita sebut IIK dulu. Sekarang itu ilmu bahasa dan budaya dan ilmu keagamaan. Selanjutnya itu program peminatannya untuk mata pelajaran yang sama mungkin dengan sekolah-sekolah lain. Tapi di Man Bandung Barat karena kita udah di bawah Kementerian Agama, maka pelajaran agamanya ada 4 mapel. Jadi Quran hadis, selanjutnya apa ini akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian SKI. Kalau di SMA itu cuman agama saja, tapi kalau di sini kita ada 4 mapel, agama jadi bagi 4 kali. Selanjutnya hampir sama yang lainnya, ada pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada matematika untuk seluruh program atau disebut dengan matematik wajib, ada sejarah Indonesia, ada bahasa Inggris, ada seni budaya, ada penjas orkes, kemudian ada prakarya dan kewirausahaan, dan ada bahasa Sunda. Selanjutnya untuk mata pelajaran peminatan, jadi kita dulu waktu di SMP tidak ada peminatan, tapi untuk di tingkat SLTA atau di tingkat madrasah aliyah negeri atau di tingkat madrasah aliyah yang lainnya juga sama, ini ada tadi yang peminatan IPA ditambah dengan yang pelajaran yang tadi yang umumnya, kita tambah dengan matematika, biologi, fisika, kimia. Mungkin sebagian anak sudah mengetahui, tapi dulu waktu di SMP belum dipisahkan seperti ini, dulu IPA saja. Kemudian yang kedua program IPS, yaitu mapelnya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya ilmu bahasa dan budaya. Nah, kita yang peminatan bahasa dan budaya, mata pelajarannya yaitu ditambah yang tadi ditambah dengan bahasa sastra Indonesia, kemudian bahasa sastra Inggris, kemudian bahasa Jepang. Jadi kita bahasa asing lainnya diisi dengan bahasa Jepang. Kemudian yang selanjutnya adalah antropologi. Peminatan yang keempat adalah ilmu keagamaan. Ilmu keagamaan itu nanti mata pelajarannya ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, dan yang keempat bahasa Arab. Selanjutnya
mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran lintas minat ini semuanya untuk tiap jurusan ya, ini untuk tiap jurusan, untuk tiap peminatan. Peminatan MIPA itu bahasa Jepang dan informatika. Peminatan IPS biologi dan informatika. Peminatan IIK atau keagamaan itu adalah ekonomi dan informatika. Selanjutnya adalah peminatan bahasa dan budaya atau IBB, ilmu budaya bahasa adalah ekonomi dan informatika. Jadi sama semuanya itu, informatikanya, mapel informatikanya sama semua untuk tiap peminatan di lintas minat ini gitu ya. Untuk selanjutnya dasar hukum pembelajaran darurat, karena kita pembelajarannya tidak seperti yang dulu, jadi kita pembelajaran darurat COVID-19 ini, maka ini regulasinya. Jadi ada 4 regulasi ya. Yang pertama adalah Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru SK bersama, yaitu 4 menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Selanjutnya untuk panduan kurikulum darurat sesuai dengan SK Dirjen Pendis ini yang baru ya, tahun 2020 nomor 2791. Kemudian kalender pendidikan, jadi kita mulai tanggal 13 kita adalah akan akan mengadakan pembelajaran aktif di madrasah, meskipun kelas 10 itu pembelajarannya sama dulu. Selanjutnya ini harus mengikuti protokol pembelajaran, karena kita pembelajarannya di pembelajaran darurat, maka harus ada protokolnya. Selanjutnya untuk pembelajaran madrasah di masa pandemi COVID-19, maka ini kegiatannya darurat tetap berpedoman pada kalender pendidikan. Jadi tanggal 13 kita mulai. Kemudian kegiatan pembelajaran bukan hanya untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar saja, tetapi lebih menitik beratkan kepada penguatan karakter, praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran di masa darurat melibatkan guru, orang tua, dan lingkungan, karena di masa ini kita tidak bisa hanya di sekolah saja, harus dibantu dengan orang tua di rumah, karena anak-anak nanti pembelajarannya daring dari rumah atau BDR, belajar dari rumah. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran wajib mempertimbangkan terjaganya kesehatan, keamanan, dan keselamatan sivitas akademik madrasah, baik aspek fisik maupun psikologinya atau kejiwaannya. Maka kita ada nanti dari panitia sama kita bagaimana mengikuti pembelajaran secara daring ini. Selanjutnya pembelajaran di Bandung Barat. Nah, ini yang keenam, penilaian hasil belajar mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Nanti ini disesuaikan dengan mapel masing-masing. Kemudian penilaian hasil belajar dapat berbentuk portofolio, nanti ada penugasan dari guru, dan kita menggunakan aplikasi. Nanti aplikasi yang digunakan adalah aplikasi e-learning madrasah dengan Kuiper, dan ditambah dengan aplikasi lain untuk guru-guru yang memang memerlukan aplikasi yang lain. Penilaian dapat meliputi penilaian harian, ini langsung otomatis ketika anak menggunakan aplikasi ini, maka penilaian harian akan langsung hasilnya terdapat pada aplikasi tersebut. Kemudian hasil belajar anak dikirim ke guru, ini langsung sebetulnya. Jadi nanti ada langsung dari aplikasinya, ada juga yang mungkin oleh guru yang bersangkutan tugasnya harus dikirim berupa foto dan sebagainya. Tetapi untuk semuanya pada umumnya itu menggunakan aplikasi yang berbasis online. Jadi kita tidak usah lagi mengirim tugas, jadi langsung ketika kita pembelajaran daring itu ada petunjuknya untuk melaksanakan penugasan secara online. Selanjutnya nomor 10, untuk pengkondisian, evaluasi, dan refleksi pembelajaran daring BDR akan dilaksanakan pertemuan dengan siswa. Ini minimal, bukan minimal, ini 1 minggu sekali. Jadi nanti apabila ada masalah pembelajaran online di Bandung Barat ini, maka akan dilakukan pengumpulan siswa, tetapi melalui protokoler
dari COVID-19, yaitu anak-anak di sesi datang ke sininya dan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Jadi menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian ini hadir sesuai jadwal shift yang telah ditentukan sehingga anak tidak terjadi kerumunan massa apabila nanti masalah-masalah yang muncul ketika pembelajaran online. Selanjutnya untuk Man Bandung Barat, setelah melalui seleksi dari BP, kemudian dari hasil wawancara orang tua, kemudian dari hasil tes ya, hasil tes kemarin, maka program unggulan Man Bandung Barat itu ada 2 kelas IT. Jadi ada 2 kelas IT. Yang pertama adalah kelas 10 MIPA IT dan kelas 10 IPS IT. Nah, ini dengan syarat siswa memiliki laptop pribadi. Jadi punya laptop sendiri. Jadi untuk kelas IT. Jadi kelas MIPA-nya 1, kelas IPS-nya 1. Jadi kelas bahasa dan agama belum ada kelas IT, yang mungkin untuk selanjutnya bisa menyusul. Selanjutnya ini daftar wali kelas, ini sudah kemarin sama orang tua dipaparkan, tapi mungkin anak-anak sekalian belum mengetahui, dan kita untuk wali kelas kita lihat dari mulai kelas MIPA IT ya, 10 MIPA IT, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. Jadi kelas MIPA 1 itu masuk ke kelas MIPA IT. Kemudian kelas IPS IT itu IPS 1, IPS 2, IPS 3 dan IPS 4. Dan bahasa ada 1 kelas dan keagamaan ada 2 kelas gitu. Nah, ini kita lihat saja di sini dari mulai Bu Purnianti yang MIPA IT, kemudian sampai Bu Ika Mudrika dari kelas 10 IIK 2. Ini adalah nama-nama untuk daftar wali kelas, dan nanti bisa koordinasi dengan bagian Matsama untuk bisa berhubungan dengan wali kelas ini. Selanjutnya ini tidak usah untuk kelas 11 ya, nanti lewat saja. Kelas 12 juga sama. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya banyak, Ibu berharap kalian masih tetap bisa fokus dan semangat ya. Jangan lupa ikuti sesi tanya jawab bersama wali kelas dan menjawab pertanyaan di lembar penugasan yang sudah diberikan.